Liga Champions Asia, tim Benzema tumbang, Al Hilal menang. Maralah Jack Grealish. Menghilang di laga Newcastle versus Arsenal, Martin Odegaard cedera lagi. Inter Milan terpaksa tanpa Benjamin Pavard selama 2 bulan. Apa penyebabnya? Dua raksasa Arab Saudi menelan hasil berbeda dalam lanjutan Liga Champions Asia. Tim dari Karim Benzema, Al Ittihad tumbang sementara Al Hilal menang. Al Ittihad melawan tim Irak, Al-Quwa Al-Jawiyah dalam laga keempat grup C Liga Champions Asia. Laga digelar di Franso Hariri Stadium Kurdistan, Irak pada hari Senin 6 November 2023. Di laga itu, Al Ittihad turun dengan tim menterengnya. Karim Benzema, N'Golo Kante, dan Jota dimainkan sejak menit awal. Namun, skuad mahalnya itu justru tumbang. Al Ittihad disikat 0-2 oleh Al-Quwa Al-Jawiyah di depan pendukung lawan. 2 gol dari Ali Jassim dan Muhammad Abdurrahim membuat Al Ittihad kalah perdana di fase grup. Hasil itu tak mengubah posisi Al Ittihad di grup C. Benzema dan kawan-kawan masih memimpin dengan 9 poin, diikuti Al-Quwa Al-Jawiyah di posisi 7. Sepahan 4 dan Agame Kanir poin. Tak lama berselang, Al Hilal juga tampil di grup D Liga Champions Asia. Tim yang dihuni Neymar itu ditantang Mumbai City FC. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti angkat bicara seputar janjinya terkait debut Arda Güler. Ia menyebut bahwa ia tidak bisa menepati janji itu karena situasinya tidak memungkinkan. Di akhir pekan kemarin, Carlo Ancelotti memberikan pernyataan menarik. Dalam konferensi persnya, ia menyebut akan memainkan Arda Güler saat Real Madrid berhadapan dengan Rayo Vallecano. Memang betul pada laga itu Ancelotti membawa Güler ke skuad Los Blancos. Ia menaruh sang gelandang di bangku cadangan. Namun hingga babak kedua berakhir, Güler tidak dimasukkan Ancelotti ke dalam lapangan. Padahal pada saat itu Madrid masih memiliki 2 slot tersisa untuk pergantian pemain. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ancelotti menjelaskan keputusannya tidak memainkan Arda Güler saat menghadapi Rayo Vallecano. Ia menyebut pada saat itu Real Madrid kesulitan menghadapi Vallecano, sehingga ia menilai momen itu belum tepat bagi sang pemain untuk turun membela Los Blancos. Kedatangan Jeremy Doku membuat Jack Grealish kerap dicadangkan. Pep Guardiola mengatakan Grealish mesti marah demi merebut kembali ke tim inti Manchester City. Doku digait Man City dari Rennes dengan tebusan sekitar 65 juta euro pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain saya berusia 20 tahun itu langsung bersinar. 4 gol dan 6 assist menandai kontribusi Doku dalam 14 penampilannya di sepanjang 2023-2024. Penampilan sensasional ditunjukkan pemain Belgia itu saat The Citizens menggulung Bournemouth 6-1 akhir pekan lalu. Jeremy Doku mencetak 1 gol dan mengkreasikan 4 gol Man City lainnya. Jack Grealish hanya bisa menyaksikan aksi Doku dari bangku cadangan Manchester City. Pada musim ini, pemain internasional Inggris itu baru 11 kali bermain, termasuk hanya 3 kali menjadi starter dalam 6 penampilan di Premier League. Selain itu, Grealish juga baru menciptakan 1 assist saja. Grealish membuatnya saat Man City menang tipis 2-1 di kandang tim Guram Sheffield United pada awal musim ini. Asa Barcelona untuk mendapatkan jasa Piotr Zielinski di tahun 2024 menemui kendala baru. Mereka harus bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan jasa gelandang Napoli tersebut. Sejak bergabung dengan Napoli di tahun 2016 silam, Zielinski menjadi pemain yang krusial bagi Ipertenopai. Musim lalu, ia punya andil besar dalam keberhasilan Napoli menjuarai Serie A 2022-2023. Kontrak pemain timnas Polandia itu akan berakhir di tahun 2024 nanti. Barcelona dikabarkan sangat getol ingin merekrut sang gelandang di tahun depan. Namun, Corriere dello Sport melaporkan bahwa Barcelona punya pesaing berat untuk jasa Zielinski. Sang gelandang dikabarkan jadi buruan Liverpool di tahun depan.
Menurut laporan tersebut, Jurgen Klopp tertarik merekrut Zieliński untuk menambah kedalaman lini tengah mereka. Di musim panas kemarin, Liverpool merombak susunan lini tengah mereka. The Reds merekrut beberapa gelandang top seperti Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, dan Dominic Szoboszlai. Namun, Klopp masih butuh gelandang berpengalaman untuk menemani gelandang-gelandang muda berbakat mereka. Itulah mengapa ia tertarik merekrut Zieliński di tahun depan. Ada kabar buruk datang bagi Arsenal. The Gunners dilaporkan bakal ditinggal oleh Martin Odegaard dalam beberapa pekan ke depan akibat cedera. Tidak bisa dipungkiri, Odegaard adalah salah satu pemain kunci Arsenal saat ini. Selain karena performanya yang konsisten apik, ia juga menjadi kapten tim yang baik untuk Arsenal. Di akhir pekan kemarin, Odegaard menghilang dari skuad Arsenal. Ia tidak tampil saat The Gunners kalah 1-0 dari Newcastle di Stadion James Park. Sky Sport melaporkan bahwa ada kabar buruk terkait absennya Odegaard. Sang gelandang dilaporkan mengalami cedera. Menurut laporan tersebut, Odegaard absen di laga melawan Newcastle karena ia mengalami cedera lagi. Sang gelandang sebenarnya baru pulih dari cedera. Ia sebenarnya dijadwalkan bermain melawan The Magpies. Namun cedera itu dikabarkan kumat lagi sehingga Mikel Arteta memutuskan untuk tidak memainkan Odegaard di kandang Newcastle kemarin. Rumor ketertarikan Juventus terhadap Calvin Phillips nampaknya bukan isapan jempol belaka. Sinyonya tua dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa gelandang Manchester City tersebut. Phillips memang diketahui akan cabut dari Etihad Stadium di musim dingin nanti. Ia mencari klub baru setelah ia tidak diberi jam bermain reguler oleh Pep Guardiola. Phillips sendiri didekati banyak klub top Eropa saat ini. Salah satu klub yang dikabarkan berminat pada jasa sang gelandang adalah klub Serie A Juventus. Dilansir Gazzetta dello Sport, tim asal Turin itu dikabarkan benar-benar serius ingin memboyong Phillips. Mereka dikabarkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, Juventus baru-baru ini menjalin komunikasi dengan Manchester City untuk transfer Phillips. Juventus berencana untuk meminjam sang gelandang terlebih dahulu. Mereka akan meminjam sang gelandang selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen. Tawaran itu dikabarkan sudah disampaikan ke meja Manchester City dan tim asal Turin itu sedang menunggu respon dari juara Liga Inggris itu. Inter Milan mendapatkan cobaan di lini belakang. Tim berjulukan La Baneamata itu harus kehilangan Benjamin Pavard dalam waktu 2 bulan ke depan. Benjamin Pavard harus ditarik keluar saat Inter Milan bertandang ke markas Atalanta akhir pekan lalu. Pavard ditarik keluar di menit ke-33 dan digantikan oleh Matteo Darmian. Belakangan diketahui cedera yang diderita Benjamin Pavard cukup parah. Ex pemain Bayern Munchen itu diketahui mengalami dislokasi pada bagian tempurung lututnya. Untungnya pada laga itu Inter Milan tetap bisa mengamankan kemenangan 2-1. Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez sukses mencetak gol ke gawang Atalanta. Benjamin Pavard bergabung dengan Inter Milan dari Bayern Munchen dengan kesepakatan bernilai 30 juta euro pada musim panas lalu. Kepindahan itu memang sudah lama diinginkan Pavard. Sejauh ini Benjamin Pavard telah memainkan 9 pertandingan untuk Nerazzurri sejauh musim ini. Ia biasa dimainkan sebagai satu dari 3 bek tengah ala Simone Inzaghi. Inter Milan memberikan kontrak yang cukup panjang untuk Benjamin Pavard. Ia akan tetap bertahan di Giuseppe Meazza hingga musim panas 2028. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan kabar seputar ketertarikan Chelsea terhadap Aaron Ramsdale. Ia menyebut bahwa kecil kemungkinan transfer itu bakal terjadi di musim dingin nanti. Belakangan ini Ramsdale memang ramai dikabarkan ingin cabut dari Arsenal. Ini disebabkan posisinya selaku kiper utama Arsenal sudah direbut oleh David Raya. Situasi Ramsdale ini dilaporkan menarik perhatian Chelsea.
The Blues dilaporkan tertarik untuk merekrut sang kiper di musim dingin nanti. Romano baru-baru ini memberikan informasi terkait rumor tersebut. Ia mengabarkan bahwa Chelsea untuk saat ini belum berminat merekrut Ramsdale. Menurut laporan Romano, alasan pertama mengapa Chelsea tidak merekrut Ramsdale karena Mauricio Pochettino menaruh kepercayaan penuh terhadap Robert Sanchez. Kiper anyar Chelsea itu belakangan kerap membuat blunder, sehingga Pochettino dilaporkan ingin menggantikannya dengan Ramsdale. Namun menurut penuturan Romano, kabar tersebut tidaklah benar. Ia menyebut bahwa Pochettino masih percaya penuh kepada Sanchez dan ia yakin sang kiper bakal bangkit.